Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan. Ar-rahimir rahman. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan al-adwamanil mutalaziman ala man arsalahu ar-rahman rahmatan lil akwan. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wa ahli iman. Amma ba'du, hadaratul habaib wal asatidh al-fudala wal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baik yang hadir secara langsung dan juga yang ngikutin dari online. Alhamdulillah, kita mau lanjut ke pembahasan selanjutnya, al-faslu tsalits, yang di situ membahas tentang adabul muta'allim ma'a muallimihi, adab-adabnya orang yang belajar kepada gurunya. Semua kita punya guru. Semua guru itu punya hak atas kita. Bahkan guru apapun itu, enggak hanya guru agama, tapi guru yang ngajarin kita membaca, guru yang ngajarin menulis, guru matematika, dan semua bidang ilmu itu mulia. Apalagi kalau yang diajarkan ilmu syariat, ilmu yang datangnya itu sesuai dengan amanah yang memang Nabi perintahkan kepada umatnya untuk menyampaikan lagi. Ballighu anni walau ayah, walaupun satu hadis misalnya, satu bidang ilmu kita sampaikan lagi ke orang, itu juga bagian daripada berdakwah. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Disebutkan dalam kitab-kitab bahwa belajarlah kalian, belajar ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini tentu ilmu agama. Wa ta'allamu lil ilm, dan juga untuk mempelajari ilmu ini kalian juga harus mempelajari bidang-bidang yang lain untuk menopang pelajaran ilmu agama yang kalian pelajari. Apa yang harus kita pelajari untuk menopang ilmu agama? As-sakinah wal waqar wa tawadu. Kita harus punya ilmu secara umum adalah tentang obat-obat hati. Jadi jangan sampai pelajaran ilmu agama membuat kita nanti malah menjadi sombong, berharap untuk dimuliakan. Kemarin sempat kita bahas di sini beberapa waktu lalu bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan, atau Allah ingin menyatakan bahwa omongan yang baik itu kalau isinya terkait dengan tiga hal. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Omongan yang di sisi Allah dihargai adalah omongan yang isinya adalah ngajak orang bersedekah, ngajak orang berbuat baik, apapun itu. Lu sholat lu, kenapa sih nggak sholat? Sholat, ya biar kata nanti dosa lu banyak, kalau lu sholat dapat syafaat. Nah, kita ngomong begitu misalnya sama teman kita. Baca Quran, tiap hari biar sedikit baca, sholawat jangan tinggalin. Ya, itu kan omongan yang isinya kebaikan. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan orang. Nah, kemudian di situ Allah melanjutkan, wa may yaf'al dzalika. Siapa yang melakukan hal tersebut, artinya mengajak orang untuk tiga hal tadi. Apa aja tadi yang pertama? Yang pertama ngajak orang sedekah. Kita ingetin orang, ada duit lebih gak? Biar kata 2.000. Sedekah. Sedekah. Dulu ana pernah berapa kali ke Madura. Di Madura tuh ada satu budaya namanya nyabis. Ada orang Madura sini nggak ada. Nyabis itu adalah ngasih duit buat orang. Jadi waktu itu kita lagi acara
Orang pada ngasih duit macam-macam, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Itu kebayang tuh waktu kita terima duit 2.000, yang ngasih mana ikhlas, tulus, ngasih 2.000 gitu kan. Kebayang langsung, ya, ini berarti paling yang di kantongnya cuma ada berapa nih. Sampai dia tetap mau ngasih walaupun memang mampunya hanya 2.000, dia ngasih. Nah itu ngajak orang bersedekah. Dan budaya itu ternyata diwarisi aban an ab. Kakek nurunin ke bapak, bapak nurunin ke anak, begitu terus. Jadi dibiasain tuh bocah-bocah kecil dikasih duit, misalnya katakan 2.000 atau 5.000, kasih. Ntar ada ulama siapa gitu, kasih. Kemudian itu namanya membiasakan untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau ngajak kepada kebaikan yang sifatnya umum, apa aja. Atau islah bainan nas, mendamaikan orang. Nah, siap kayak ini mau pemilu nih, kita damain orang-orang, jangan sampai ada yang ribut. Ya kan? Mau pemilu nih. Ente pilih siapa? Kalau anda mau pilih fulan dah. Oh gitu. Ente pilih siapa? Kalau anda pilih fulan. Wah, ente beda. Ente dasar. Ente aja anda nggak salah-salahin, kenapa ente salahin anda? Antum semua punya pilihan ya, benar nggak? Punya nggak pilihan? Punya. Sekarang anda punya pilihan, tapi kebetulan beda misalnya. Boleh nggak? Nah, ente aja boleh punya pilihan, masa anda nggak boleh? Hargai orang, hargain nggak apa-apa. Hak tiap warga punya pilihan, nggak apa-apa. Lah ente aja punya, anda nggak maksa, ente ikut anda nggak maksa, ente juga jangan maksa. Kalau mau diskusi boleh, tapi yang penting tadi jaga persatuan, jaga kesatuan di tengah-tengah kita. Negara kita ini sekarang bisa merdeka nggak mudah gitu ya. Kakek-kakek kita dulu, nenek-nenek kita berjuang luar biasa, ngorbanin waktunya habis buat berjuang, tenaganya, duitnya, materi itu, bahkan nyawa ya demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Berapa banyak dulu kaum ibu yang meneteskan air matanya, kehilangan anaknya, diculik sama Belanda, lakinya dibunuh, ditembakin, nangis saja, sedih. Nah artinya apa? Perjuangan mereka tuh berat. Nah sekarang ada di kita nih sekarang nih, diamanahkan nih bangsa Indonesia ini, negara Indonesia diamanahkan kepada kita. Nih kita udah berjuang nih, kita udah rebut dari penjajah. Sekarang antum pegang ya, tolong dijaga nih ya tatanan yang udah kami susun dengan baik. Oke. Tiap pemilu tapi kita ribut lagi. Jadi ucapan islah bainan nas itu satu dari 3 ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Islah bainan nas. Gak usah ribut-ribut. Kemarin kan kita belajar tuh 4 tahun sekian bulan yang lalu, kita belajar bagaimana ribut, namanya cebong sama kampret, ribut, masih panas nih, masih gondok-gondokan, kelar pemilu, yang ini udah bagi-bagi, ini dah lo jadi ini aja dah, gue jadi ini. Udah kelar, yang di atasnya nih yang kita bela-belain udah nggak ada masalah lagi. Oh kitanya masih gondok-gondokan. Bahkan sampai laki sama bini sampai ada yang cerai. Nauzubillah min dzalik. Nah kita nggak boleh ulang lagi tuh yang begitu. Nah kata Allah, siapa yang lakukan 3 hal ini, wa may yaf'al dzalika, syaratnya adalah ibtigha'a mardatillah, semata-mata ngarep keridhaan dari Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, kami bakal kasih untuknya balasan. Karena sekarang kalau ceramah suka rada takut, misalnya ngomong ganjaran tuh takut kan sekarang. Rada takut sekarang. Mudah-mudahan sehat, amin gitu kan. Ganjaran lah ntar, amin. Rada takut kita sekarang. Milih-milih kalau ceramah. La ilaha, semuanya dikaitin sama pemilu. Mau foto susah sekarang, tangannya bagaimana. Jadi semuanya dikaitin ke pemilu. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukan itu
mengharap apa tadi? Pahala ridho ganjaran. Tadi kan amin udah disebut sering dari depan. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Kami akan berikan padanya pahala ganjaran yang besar, yang agung. Balasan yang besar dari Allah. Yang bilang besar ini Allah. Ente lakukan itu, sebutin aja. Ini lisan ente ngomong yang 3 ini. Habis gitu ente ngarep pahala dari saya ya. Ngarep ridho aja dari saya, jangan ngarep apa-apa yang lain. Saya bakal kasih kata Allah ajran 'azima. Dengan syarat ibtigha mardatillah, ngarep ridho Allah, bukan ngarep yang lain. Jangan ada harapan yang lain. Semata-mata ingin melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjuang capek, Nabi berjuang. Waduh, capek Nabi berjuang. Hari Senin kemarin ana bahas tuh di majelis yang di Ciracas. Bagaimana Nabi kumpuli semua orang tuh percaya sama Nabi. Waktu Nabi kumpulin, pertama fase-fase awal Nabi dakwah itu khusus untuk keluarganya dulu. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan untuk keluargamu. Baik, kata Nabi. Nabi naik ke Bukit Sofa. Jadi di samping Ka'bah ada namanya Bukit apa? Sofa dan Marwah. Nabi naik ke Bukit Sofa. Umur beliau udah 40. Beliau panggil, ya Bani Fihr, wahai keturunan Fihr. Fihr ini nama lain dari Quraisy. Wahai keluargaku, maksudnya Nabi. Datang semuanya. Muhammad manggil-manggil tuh. Ayo datang yuk situ yuk. Datang semua, termasuk Abu Lahab, paman langsungnya Nabi nih, paman langsung, saudara sama bapaknya. Bapaknya Rasulullah. Terus Nabi Muhammad bilang, ini saya kasih tahu sama kalian, misalnya nih di belakang bukit ada kelompok orang yang akan datang ingin membinasakan kalian. Kira-kira kalian percaya apa enggak omongan saya? Percaya. Muhammad ma'ahidnaka kadziban. Enggak pernah seumur hidup kamu ini berbohong. Semua yang kamu ucapkan benar. Makanya kami berikan julukan untukmu dari dulu As-Sadiqul Amin, yang jujur dan terpercaya. Jadi kalau saya bilang, kalian percaya? Ada yang akan datang ingin membinasakan kalian, percaya, dan kami pasti akan jaga, siap-siap jaga diri kami. Oke, sekarang saya mau ngasih tahu nih. Saya mau ngasih tahu. Yang mana kalau kalian kagak pakai omongan saya, kalian bakal binasa. Kalian nggak akan selamat kalau kalian nggak mau dengerin saya. Apa itu Muhammad? Kami akan nurut. Oke. Berimanlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Wa inni Rasulullah ilaikum, dan saya adalah utusan Allah buat kalian. Kalau ini mah, aduh Muhammad udah dah, jangan dah. Bakal binasa kalau nggak dengar omongan saya. Udah deh Muhammad, kita udah enak nih hidup. Udah kan kita udah jadi tokoh-tokoh nih di Ka'bah. Kalau kamu di Mekah, kalau kamu bikin ajaran baru, akhirnya ntar kita punya kekuasaan nih bisa rusak. Udah dah, kita kasih juga dah kekuasaan dah. Mau duit, mau perempuan. Nabi bilang, wallahi ya am, demi Allah wahai pamanku, law wudi'at syamsun fi yamini. Jangan ente kasih duit, jangan ente kasih harta, jangan ente kasih jabatan, jangan ente kasih perempuan. Ente kasih matahari nih di tangan kanan ana, lalu ente kasih bulan di tangan kiri, wal qamar fi yasari, untuk supaya saya tinggalkan urusan dakwah ini. Enggak bakal saya tinggalkan. Mataraktu, saya enggak akan saya tinggalkan. Tetap saya akan lanjutkan ini perjuangan. Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad. Allah, ini omongan kasar banget. Celaka kamu Muhammad. Begituin sama Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Tiba urusan begini doang ente ngumpulin kita. Wah, padahal bukan perkara kecil ini.
Nabi Muhammad nggak jawab, diam. Ini tugas dari Allah. Sampai akhirnya Allah yang nggak diam. Nabi Muhammad diam, tapi Allah tidak diam, kekasihnya disakiti. Kamu bilang tabban laka ya Muhammad, saya katakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu surat ke-6 yang turun. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu duit yang kamu punya Abu Lahab enggak bakal bisa mencukupi hidupmu di dunia dan di akhirat, apalagi di akhirat. Jangan kira itu duit bisa bermanfaat. Sayasla naran dzatal lahab. Kamu bakal masuk neraka Abu Lahab. Ini salah satu mukjizatnya Rasulullah. Bisa dibayangkan kalau tiba-tiba misalnya Abu Lahab bersyahadat, apa yang terjadi? Orang bakal bilang apa? Muhammad, kamu ini gimana sih? Katanya Abu Lahab bakal masuk neraka. Itu dia baca syahadat tuh. Berarti kamu, orang mulai ragu kan? Nah, ini adalah salah satu bukti kebenaran risalah Nabi, bahwa Nabi tidak pernah berbicara kecuali semua adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Enggak karena dia marah gitu. Marah saya nih, wah saya digituin. Oh saya selanaran dzatalam. Enggak, bukan dari Nabi itu. Itu Allah yang mengatakan bahwa Abu Lahab bakal masuk neraka, enggak bakal syahadat seumur hidup. Abu Lahab ini masih hidup. Bayangin kalau Abu Lahab tiba-tiba syahadat tuh. Wah, orang pada meragukan risalah Nabi Muhammad. Muhammad enggak benar nih. Omongannya salah. Itu Abu Lahab katanya masuk neraka, sekarang masuk Islam. Nah, itu diantara mukjizatnya Al-Quran. Wa mra'atuhu hammalatal, apa artinya hammalatal hatab? Pembawa kayu api, pembawa kayu bakar. Maksudnya dia selalu membawa fitnah kemana-mana, menebar fitnah kemana-mana, apalagi tentang sosok mulia Nabi. Itu difitnah terus. Nah, jadi pelajaran penting buat kita. Jangan sekali-kali kita menyakiti Rasulullah, sebab Allah langsung yang bakal turun tangan. Allah nggak diem tuh, diliatin Abu Lahab ngatain Nabi Muhammad. Wah, Allah turunin surat sampai gini hari seluruh manusia baca tuh surat. Sampai gini hari seluruh manusia umat Islam yang jumlahnya sekarang 1.700.000.000 lebih itu membaca surat itu. Enggak diam Allah. Nah, jadi kita jangan menyakiti hati Nabi. Khawatirnya nanti dibalas sama Allah. Nah, kemudian pelajaran penting juga buat kita, kalau udah Allah dan Rasulnya punya ketetapan, jangan pilih hal yang lain. Wa ma kana lil mu'minin. Nabi udah bilangin, ini saya mau begini. Nah, kita jangan cari gini aja dah Nabi, yang ini enggak. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Tidaklah layak bagi seorang mukmin atau mukminah kalau Allah dan nabinya sudah menetapkan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Punya pilihan lain, enggak bisa kata Allah. Jadi Allah dan Rasulnya udah punya ketetapan, jalan. Nggak pakai protes-protes. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi bilang, ayah hijrah ke Habasyah. Idhabu ila Habasyah fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahad. Pergi kalian ke Habasyah. Waktu itu Nabi suruh, di antaranya Ja'far At-Tayyar, sepupunya, kakaknya Sayyidina Ali. Ja'far pergi ke Habasyah. Fulan pergi ke Afrika, Ethiopia. Sebab di sono ada raja namanya Raja Najasyi. Kata Nabi, di sono itu raja nggak pernah bikin zalim sama siapapun. Padahal itu raja Kristen. Dipuji sama Nabi. Datang dikejar-kejarnya Ja'far sama siapa? Sama Abu Sufyan dan lain-lain. Nyampe sono, Abu Sufyan bilang sama raja, "Raja, ini serahin ke kita. Ini orang-orangnya Muhammad ini bawa agama baru. Lah agama ente ditolak sama mereka ini. Mendingan serahin ke kita dah biar kita habisin." Nah, tadi Nabi bilang, "Fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahad."
Ini raja nggak pernah bikin zalim. Tak dulu Abu Sufyan. Ini kamu ada di istana saya, kamu diam. Kamu bicara wahai Ja'far. Bicara dah. Tentang Sayyidah Maryam dalam Al-Quran. Tentang Isa bin Maryam. Nangis tuh raja. Ini ajaran Muhammad. Nggak berbeda sama sekali dengan ajaran yang dibawa oleh Isa. Kamu dalam kondisi aman wahai Ja'far. Abu Sufyan keluar. Artinya apa? Waktu itu nurut tuh, disuruh pergi jauh ke Ethiopia, Afrika. Cuma karena Nabi yang nyuruh, Nabi udah punya ketetapan, jalanin. Lagi di Mekah, udah 13 tahun. Nabi udah umur 53. Udah udah coba hijrah ke Taif, gagal. Tahun sebelumnya habis ditinggal oleh Abu Talib, habis ditinggal oleh Sayyidah Khadijah. Makin berat tekanan kepada Nabi. Nabi bilang, sahabatku hijrah ke Madinah. Marhaba. Ditinggalin tuh rumah. Nabi udah suruh. Ditinggalin tuh toko. Ditinggalin. Keluarganya yang belum beriman ditinggalin. Yang udah beriman diajak. Tinggalin, gak apa-apa demi Nabi. Nabi udah punya ketentuan, jalanin. Perang Badar juga begitu, Nabi punya ketentuan, dijalanin, menang 1:3 atau 1:4 padahal jumlahnya. Umat Islam sangat sedikit waktu itu, tapi menang. Perang Uhud kalah. Karena ada khiyarah min amrihim, ada pilihan lain. Berbeda dari yang Nabi udah tentukan. Nabi bilang jangan turun ya. Kamu ada di atas Jabal Rumat, jangan turun ya. Sebelum nih mulut saya perintahkan turun. Ingat, sebelum ada perintah dari lisan saya, jangan turun. Siap? Siap ya Rasulullah. Perang sesuai Nabi udah punya strategi, cakep banget udah. Benar, menang umat Islam. Padahal musuhnya waktu itu Khalid bin Walid, belum masuk Islam. Khalid gagah perkasa. Wah, hebat dalam berperang. Tapi kalah sama strategi Nabi. Wah, mundur. Nah, ini yang di atas ngelihat, kita udah menang nih, turun yuk, ikut kita merayakan nama yang lain yuk. Jangan, Nabi belum suruh. Iya, kan udah menang sekarang. Lu nggak lihat tuh musuh udah pada lari. Udah menang, nggak usah nunggu Nabi lagi. Kalau tadi itu maksudnya kalau dalam masih perang, jangan turun sebelum perintah. Sekarang kan udah menang, turun deh kita. Enggak, jangan, Nabi udah bilang jangan. Enggak, udah turun, 90% turun dari bukit. Khalid bin Walid ngeliatin, nah cakep nih pada turun. Ayo terbalik, serang lagi dari atas Jabal Rumat, dihancurin tuh sisa berapa orang doang. Habis itu turun ke bawah dari belakang, umat Islam belum siap, habis kalah. Kalau punya pilihan di luar pilihan Allah dan Rasulnya bakal kalah. Baik, balik lagi. Kita lanjutkan bacaan yang tadi. Al-Imam Nawawi rahimahullah bilang, haruslah orang yang belajar untuk bertawadhu kepada yang mengajarkannya. Menjaga adab ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan. Sekalipun lebih kecil dari dia. Ini umurnya berapa? Umurnya 20. Oh, masih 20. Iya, tapi dia pernah taklim sih, kebetulan pernah belajar. Wah, ada orang-orang tua pada duduk belajar. Nah, itu menunjukkan sifat tawadhu yang akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Wa aqalla syuhratan, kagak dikenal padahal nih yang ngajarin dia. Wa nasaban, secara nasab lebih rendah dari dia. Kayak cerita siapa? Abdullah bin Abbas. Wah, nasabnya sama kayak Nabi. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nasabnya sama sama Nabi. Tapi belajar sama orang yang secara nasab masih di bawah beliau. Jadi tidak ada masalah itu. Kita harus tetap menghormati dan memuliakan. Jujur terharu, kemarin kan Haji Lani ini umroh bareng sama anak. Kemudian ternyata di sana ada bikin video sama Habib Mahdi. Saya nggak tahu tuh videonya bikin kapan, di mana. Terus saya lihat videonya kemarin. Haji Lani dengan penuh ketawaduannya, padahal
Saya ini kalau secara umur di bawah jauh nih. Mungkin cocok jadi cucu, cocok kali ini. Tapi Haji Lani bilang saya ikut travel, saya wisata di situ ada guru saya, katanya begitu. Padahal beliau nih luar biasa. Saya banyak belajar juga dari beliau. Tadi pagi juga habis dari rumahnya Haji Lani. Ini tawadhu yang luar biasa. Padahal siapa kita? Mungkin kebetulan pernah belajar dan ada hal yang bisa kita share. Itu dengan tawadhu'nya beliau mengatakan demikian, luar biasa. Qala Sayyidina al-Imam Ali bin Hasan al-Attas, nafa'allahu bih, Habib Ali bin Hasan. Habib Ali bin Hasan yang nulis Al-Qirtas. Masjidnya Habib Muhsin. Habib Muhsin bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Talib bin Ali bin Hasan bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Ali bin Hasan, masjidnya beliau, bilang innal mahsul minal ilmi wal fahmi wan nur a'nil kashaf lil hujub ala qadril adab ma'a syekh. Apa yang didapati daripada ilmu, pemahaman, cahaya dari ilmu tersebut yang bisa menerangkan jiwanya, itu tergantung dari sejauh mana dia menjaga adab kepada gurunya. Jadi memang kalau kita ngelihat kunci untuk mendapatkan ilmu itu adab. Adab dan cinta. Nah, ada orang mendengarkan ilmu tapi nggak ada cinta di hatinya dan tidak punya adab, tidak menjaga adabnya. Ini nggak bakal dapat. Sebagai contoh siapa misalnya? Contoh yang paling jelas, Abu Jahal. Abu Jahal hafal semua ayat Al-Quran. Tiap Nabi ngomong denger. Kalau dia mau keluar kota, dia bayar orang. Sini. Itu besok Muhammad mau bicara. Kamu saya kasih uang. Dengarkan dari awal sampai akhir semua yang dibicarakan oleh Muhammad, lalu sampaikan sama saya. Hafal semua ucapan Nabi. Ayat-ayat suci hafal Abu Jahal. Tapi nggak beriman. Karena di hatinya nggak ada mahabbah. Padahal bayangin, hafal ayat-ayat Al-Quran, hafal semua ucapan Nabi. Kan harusnya kan ilmunya kan dalam banget tuh, Abu Jahal. Tapi Abu Jahal, sampai dia nggak mau ketinggalan, dia bayar orang. Nih, berapa? Mau duit berapa? Sekian, baik, saya bayar. Ingat, hadir dari awal sampai akhir. Nggak boleh ketinggalan satu kata dari Muhammad. Ya, ingat ya, sampaikan ke saya. Harusnya kan alim banget, sampai segitunya, tapi ternyata beriman aja enggak, karena tidak ada mahabbah, karena tidak ada apa? Tidak ada cintaan, tidak ada adab kepada ilmu dan yang mengajarkan ilmu. Sejauh mana cinta kita akan sebesar itu juga ilmu yang didapatkan. Dulu ada khalifah namanya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid punya anak. Yang paling gede namanya Al-Ma'mun. Habis gitu adiknya namanya Al-Amin. Nah, Harun ar-Rasyid khalifah waktu itu. Raja, waktu itu rajanya itu Harun ar-Rasyid. Pernah dengar nggak Harun ar-Rasyid? Sering dengar ya? Punya anak 2, calon penggantinya. Dipanggil guru namanya Al-Kisai. Ajarin nih anak-anak saya. Nah, katanya dari adab sama guru, kalau gurunya mau pulang, ini berdua lari. Pengen ngambil sandal gurunya untuk dipakaikan di kakinya. Jadi begitu datang, ntar lagi pada berebut kan, kata gurunya, likulli wahidin wahidah. Ayo, masing-masing megang satu sandal. Jadi yang satu megang, taruh di tangan kaki kanannya, yang satu di kaki kirinya. Segitunya penghormatan kepada guru. Nah, dalam hadis, ini hadis ya. Wa qad ruya fil hadis aba'uka thalatha. Ayahmu itu ada 3, bapakmu itu 3, bukan 1. Siapa? Yang pertama, abuka alladhi waladak. Ayahmu yang melahirkanmu. Bapak namanya bapak biologi. Bapak kandung. Bapak biologis ya. Walladhi zawwajaka binatah. Dan yang menikahkanmu dengan putrinya, itu bapakmu juga. Mertua.
Ya. Mertua itu bapak juga. Mertua bapak juga. Walladzi 'allamaka, dan yang ketiga ayahmu juga adalah yang mengajarkanmu ilmu. Bahkan disebutkan guru ya, bahkan disebutkan wa huwa afdaluhum. Nah, bapak yang ini katanya justru yang lebih mulia di sisi Allah. Kenapa mulia? Nanti kalau nggak salah ada pembahasannya sedikit. Saya lebih mengutamakan berbakti kepada guru dibanding orang tua. Tadi dulu, jangan salah paham dulu. Ntar datang penjelasannya nih. Kenapa begitu? Wa in kana li min walidil birru wal atfu. Bukan berarti saya kagak berbakti sama orang tua. Saya berbakti juga sama orang tua. Namun fahada murabbir ruh. Kalau guru itu dia yang mendidik roh saya, jiwa saya. Warruh jauhar, dan roh itu adalah satu hal yang paling utama dalam setiap manusia. Ini manusia nih, dari anggota tubuhnya nih yang paling utama apa? Roh. Roh. Karena itu kita harus mendidik roh, menjaga roh, sebagaimana bahkan lebih daripada kita menjaga jasad dan badan kita. Kita jaga nggak badan kita? Oh jaga. Orang cukur aja tiap bulan biar ganteng, ya kan? Cukur. Oh ini udah rada tebal nih, cukur lagi ya. Jaga badan kita. Minum vitamin nggak kita? Minum. Apalagi kalau mau sakit, wah jaga, jangan sampai sakit. Mau naik motor malam-malam pakai jaket biar nggak masuk angin. Nowadays, makan makanan yang kira-kira jangan bikin mules. Pokoknya namanya jasad nih dijaga. Nah, tubuh manusia terdiri dari jasad dan roh. Guru adalah yang mendidik roh kita. Coba kita antum, makanya nggak pernah, insya Allah sebisa mungkin ya, kalau nggak ada keluar kota, nggak ada keluar negeri, sebisa mungkin dalam seminggu itu sekali ketemu sama guru saya tuh Habib Abu Bakar. Nggak pernah saya nggak ketemuin. Asal udah duduk situ enak udah. Tuh dikasih vitamin tuh ruh sama beliau. Kasih vitamin. Diingetin lagi tentang ikhlas. Diingetin lagi tentang harus tawadu. Diingetin, oh iya, naam. Pulang bergizi. Karena habis ketemu sama guru. Naam. Adapun tapi bapak, kalau dia udah bapak terus dia juga ngajar juga, guru juga, wah istimewa banget ya. Dia udah bapak kandung kita, ditambah lagi guru juga, wah dia punya dua hak di sini, punya dua hak. Dan kita yakin bahwa setiap bapak adalah guru juga, ya pasti begitu. Imam Sya'rani bilang bahwa Syekh Bahauddin As-Subki pernah menyatakan, saya pernah naik kuda sama bapak saya di Syam, di Ba'turug Syam, di Syria, di Suriah. Saya lagi naik berdua nih, saya naik kuda, bapak saya naik kuda juga. Tiba-tiba ini bapaknya Syekhul Islam. Kalau disebut Syekhul Islam ini jabatannya tinggi banget dalam agama. Dia Syekhul Islam, artinya guru dari para guru yang ada di zaman itu. Fi ba'd turuq Syam Islam ya syakhsan min fallahi Syam, tiba-tiba ada petani. Ya, orang biasa dah. Petani di Syam, di Suriah, ngomong begini, tiba-tiba kedengeran sama bapaknya nih. Saya pernah nanya sama Al-Faqih Muhyiddin An-Nawawi. Saya pernah nanya sama Imam Nawawi begini, kada wa kada, di sini disebutkan. Terus, nah begitu dengar, wah ini orang berarti, padahal orang biasa, min fallahi Syam, petani gitu, orang biasa di negeri Syam. Oh, ini orang pernah ketemu Imam Nawawi, turun langsung. Turun dari kudanya nih, bapak saya ini Syekhul Islam, turun dari kudanya. Terus beliau bilang, wallahi la arkab wa ainun ra'at Muhyiddin tamshi. Demi Allah, enggak mungkin saya berani naik satu tunggangan
itu kuda saat itu. Sedangkan ada mata yang pernah memandang Imam Nawawi berjalan kaki. Nggak mungkin. Makanya kita kalau dalam di antara qasidah salaf al-Ba'alawi itu disebutkan bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Beruntung orang yang bisa melihat mereka. Misalnya salaf. Kita bicara misalnya di sini ada Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur, Habib Salim Jindan, Habib Abu Bakar Segaf Gresik, Habib Saleh Tanggul, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dan yang lain-lain. Katanya bakhat man qad ra'ahum, beruntunglah orang yang bisa memandang wajah mereka, atau ra'a man ra'ahum, melihat orang yang pernah melihat mereka. Nah, misalnya di sini, antum ketemu nggak sama Habib Ali Kuitang? Ketemu nih. Antum pernah ketemu? Belum ya? Oh belum. Misalnya Haji Lani ketemu sama Habib Ali Kuitang. Kita ketemu nggak? Nggak. Kita nggak ketemu sama Habib Ali Kuitang, tapi kita ketemu sama orang yang matanya pernah memandang Habib Ali Kuitang, itu juga satu kemuliaan. Begitu. Termasuk ini. Bagaimana saya mau naik kuda sedangkan ada orang yang matanya pernah memandang kepada Al-Imam An-Nawawi. Syekhul Islam meminta tadi si orang yang biasa ini, tolong naik kuda, tolong. Kamu jangan jalan. Kamu nih orang yang pernah ketemu Imam Nawawi. Ayo naik kuda saya, tolong. Akhirnya naik, dia jalan kaki, Syekhul Islam. Nah, kata Imam Sya'rani ini nulis kitab ini nih, Bahjatun Nufus. Imam Sya'rani bilang, begitulah dahulu orang-orang memperlakukan ulamanya. Sekalipun nggak ketemu, kayak dia ini tadi Syekhul Islam nggak ketemu sama Imam Nawawi, tapi menghormati Imam Nawawi dan menghormati orang yang pernah mendengar Imam Nawawi. Abu Hanifah bilang, seumur hidup saya, habis guru saya Hammad meninggal, saya nggak pernah sholat terus nggak bacain doa buat beliau, nggak pernah. Selalu saya bacain doa untuk beliau dan juga untuk ayah saya. Artinya nggak lupa dia, bukan hanya sama bapaknya doang yang dia ingat, tapi guru juga diingat, nggak boleh dilupa. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, kuntu atasaffah al-waraqah baina yaday Malik rahimahullah safhan raqiqan haibatan lahu li alla yasma' waq'aha. Imam Syafi'i bilang, dulu Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik. Itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang, saya dulu kalau lagi belajar sama Imam Malik, mau kebet buku itu nggak berani ada suaranya. Gini tuh nggak berani. Lagi belajar nih, terus gurunya balik halaman. Syafi'i pelan-pelan gitu, jangan sampai ada kedengaran suaranya. Karena saking menghormati gurunya. Rabi' ini bahkan dia teman ya, Imam Syafi'i itu teman. Katanya nggak pernah saya berani minum air kalau Imam Syafi'i lagi ngelihat saya. Ntar lagi Imam Syafi'i lagi noleh kemana, baru saya berani minum. Karena saya hormatin beliau, gitu. Minum lagi dilihat nggak enak. Imam Nawawi pernah diundang sama gurunya namanya Al-Irbili, namanya Kamaluddin Al-Irbili. Kata gurunya, bilang sama muridnya, wahai Nawawi, saya undang kamu makan di rumah saya. Maafin saya punya uzur syar'i nih. Saya nolak, tapi penolakan saya ada alasannya yang sesuai dengan syariat. Akhirnya gurunya, ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Ditanya pas keluar sama teman-temannya, emang ente kenapa nggak mau makan sama guru? Kan jarang-jarang diundang nih, satu kemuliaan. Apa alasan yang tadi kamu bilang sebagai uzur syar'i, alasan yang berdasar agama, apa tuh? Katanya saya takut lagi makan sama guru saya, tiba-tiba guru saya lagi ngelihat satu makanan, daging misalnya, dilihat mau diambil, tiba-tiba tangan saya ngambil duluan. Terus
saya jadi makan sesuatu yang lagi pengen diambil sama guru saya, takutnya jadi qillatul adab, jadi qalilul adab. Itu juga seperti itu Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah juga begitu. Kalau diajak makan sama ibunya, dia duduk aja di meja makan. Sayyidina Husain makan sama istrinya. Sayyidina Ali Zainal Abidin duduk aja gitu. Iya. Ntar kalau udah pada rapi makan, baru beliau makan sisanya. Karena tadi alasannya takut ngambil makanan yang pengen dimakan sama orang tuanya. Imam Nawawi ini juga pernah ana baca di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karangannya Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, bahwa Imam Nawawi itu kalau mau belajar nih, ada guru kita nih misalnya di mana, mau belajar, beliau itu sedekah dulu, keluarin duit sedekah sama orang fakir miskin, terus doa, habis sedekah doanya apa? Bagus banget nih, Allahumma astur anni aiba muallimi, ya Allah tolong tutup dariku kekurangan guruku, jangan sampai saya tahu kekurangan guru saya. Karena biasanya kalau udah tahu ntar pandangannya berubah tuh. Ngelihatnya udah biasa udah. Ya. Aduh, sayang. Gitu, ha? Segitu aja nih. Gitu. Nah, orang dulu kalau dia tahu kekurangan gurunya, dia nangis kejar. Ya Allah, kenapa saya harus tahu kekurangan guru saya? Saya jadi nggak bisa menghargainya lagi. Karena kalau mau cari guru tanpa aib nggak bakal nemu. Nggak ada ceritanya kecuali ya Nabi, Rasul gitu ya. Mau cari guru zaman sekarang yang nggak ada kekurangan, ada nggak? Nggak ada. Semua orang punya salah. Nah, kita jangan sampai tahu kesalahan guru kita biar kita tidak menganggap atau melihatnya dengan pandangan yang kurang hormat. Gitu ya. Jadi doa supaya kita nggak tahu kekurangan guru kita. Kata Sayyidina Ali, di antara haknya guru kepada murid adalah kalau kamu masuk satu tempat, ada orang dan ada guru kamu, ucapkan salam secara umum kepada yang lain. Oh iya salam. Tapi kepada guru harus ada tahiyyah khassah, penghormatan khusus gitu. Misalnya sama yang lain kita, Assalamualaikum. Terus nyamperin guru kita. Assalamualaikum, sehat, cium tangannya, ya ngadep gitu, masya Allah sehat, gimana kabarnya, mudah-mudahan antum senantiasa dijaga Allah. Ada perhatian khusus, ada perlakuan khusus. Wa anta jelisa amamah, duduk di depannya, jangan duduk di sampingnya. Nah, ada kita mau belajar, terus duduk di samping, jangan, duduk di hadapannya, duduk gitu di hadapannya, kayak Jibril, kata Sayyidina Imam Ja'far As-Sadiq ditanya sama salah satu muridnya, kami mendengar Rasulullah kalau terima wahyu itu gemeter, keringetan segede jagung. Begitu emangnya Nabi dulu tuh selalu tiap terima wahyu? Oh enggak, itu waktu dapat khitab langsung dari Allah, waktu dapat penyampaian langsung dari Allah kepada Nabi, itu Nabi gemeter. Itu Nabi keringatnya sebesar biji jagung. Adapun Jibril, idza jaa ila jaddi Rasulillah jalasa jalsatal abid. Kalau Jibril datang ke Rasulullah, duduknya kayak duduknya budak di hadapan tuan. Nah, duduk gitu, menghormatin. Nggak pernah masuk ke rumah Nabi sebelum Nabi izinin. Ketok dulu. Tasmahu li bidukhul ya Rasulullah, ata'zanu li ya Rasulullah, boleh enggak, udah dapat izin belum? Masuk Jibril. Baru masuk. Malaikat Jibril aja begitu adabnya sama Nabi itu. Segitu akhlaknya. Padahal malaikat Jibril adalah malaikat yang dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang paling ditaati oleh seluruh malaikat, makhluk-makhluk Allah, para malaikat yang nomor satu adalah Jibril. Kemudian wa antajlis amaman, duduk depannya, wala tusyiranna indahu biyadik, enggak boleh nunjuk-nunjuk pakai tangan. Kita nemuin guru kita nih. Assalamualaikum, sehat. Masya Allah, duduk depannya. Terus nunjuk-nunjuk enggak boleh. Ustaz, itu tuh ini enggak boleh tuh.
nunjuk-nunjuk gitu. Ini nggak sopan. Itu Anda boleh duduk situ, Anda ambil itu ya. Nggak boleh, nunjuk itu nggak boleh. Jadi kalau orang Jawa adabnya kan gitu ya. Masya Allah, terputer tuh. Emang kalau orang Betawi rada susah tuh disuruh gitu. Gimana sih? Ya, akhirnya dia silat nanti. Orang Betawi rada susah. Kayak anak kecil langkap tuh, pondok pesantren sini, gede banget. Apa namanya? Gede tuh, puluhan hektar apa namanya? Al-Hamid. Iya, Al-Hamid. Ke situ duduk, situ ketemu kiai. Orang pada kita lewat pada begini aja. Kiainya di mana? Situ Bib. Gitu. Oh, ente dari mana? Ane dari Roblong. Bisa orang Roblong begini-begini. Ane bilang, biasa orang Jawa tuh yang begini. Ente bisa juga tuh. Coba gimana? Ini Bib. Waduh, cakep juga. Orang Betawi bisa juga ternyata. Wala taghmizanna bi'ainaik. Enggak boleh ngasih isyarat dengan mata. Depan guru begitu-begitu. Assalamualaikum guru ini. Guru itu itu tuh. Enggak boleh. Wala taqulanna qala fulan khilaf ma taqul. Enggak boleh juga ngomong, misalnya guru lagi ngomong nih. Dalam ilmu fikih hadisnya begini dan hukumnya adalah seperti ini. Nggak boleh kita ngomong, kemarin saya belajar beda tuh sama antum pendapatnya, nggak boleh begitu. Lempar kopi lalu. Lempar kopi. Nggak boleh begitu. Wala apa lagi? Mana sih? Wala taghtabanna indahu ahad. Nggak boleh kita ghibahin orang. Wala tusyawir jalisak fi majlisi. Nggak boleh ngomong sama orang lain kalau kita lagi duduk sama guru kita. Kita lagi duduk sama guru kita terus kita ngomong sama yang lain. Itu gimana ya? Jangan dengerin, ini guru lagi ngomong. Guru lagi di depan kita, jangan kita ngomong sama orang lain. Nah, itu diantara ada wala ta'khudh bi thawbihi idza qam wala tulih alaihi idza kasil wala tu'rid ay la tashba' min tuli suhbatih. Intaha dzakara dzalika. Banyak adab-adabnya. Artinya jangan berdiri sebelum beliau mengizinkan kita untuk jalan, atau sebelum beliau sendiri udah berdiri gitu. Kan kiai-kiai itu lihat tuh murid-muridnya di pesantren. Gitu, nggak berani kalau gurunya belum jalan, ya kan? Kayak patung gitu. Masya Allah, itu diantara adab juga ternyata. Wa Nabi Bakar bin segala ma ta'akhu Sufyan ats-Tsauri fajtama an-nas ilaihi li'azai faja'a Abu Hanifah wa qama ilaihi Sufyan wa akramahu wa qaidahu makana wa qa'ada baina yadayhi wa lamma tafarraqa an-nas qala ashabu Sufyan ra'aynak fa'alta shay'an ajiban qala hadha rajul min al-'ilmi bimakan fa in lam uqim li 'ilmi qumtu li sinnihi wa in lam aqum li sinni qumtu li fiqhi wa in lam aqum li fiqhi qumtu li wara'i. Intinya singkatnya, Sufyan ats-Tsauri saudaranya meninggal, terus Abu Hanifah datang mau takziah. Ini Sufyan ats-Tsauri berdiri menyambut, memerintahkannya, memintanya duduk. Wahai Abu Hanifah, duduk di tempat saya ini di sini nih, tempat saya. Lalu menghormati, luar biasa katanya. Saya ini menghormati orang yang berilmu, atau setidaknya dia lebih tua dari saya, atau setidaknya. Jadi misalnya ada orang sama kita lebih berilmuan kita misalnya, tapi lebih tua dari kita, paling enggak kita diri hormatin dia karena dia lebih tua. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Enggak, bukan dari golongan kita yang enggak pandai menghormati orang yang lebih tua. Wa illam aqum min sinni qumtu li fiqhi. Kalau memang saya enggak, kalau memang dia secara umur masih sama juga, tapi dia menguasai atau memahami ilmu fiqih ibadah kepada Allah, atau liwara'ihi, kepada waraknya. Galab sal su'luki ugugul walidain tamhuhu taubah. Durhaka kepada orang tua, dengan kita tobat bisa diampunin. Kita minta maaf sama orang tua, kita tobat kepada Allah bisa diampunin. Tapi
Wa uququl ustadzin la yamhuhu syai'un battah. Adapun kita kurang ajar atau tidak menghormati ustadz, maka tidak bisa dihapus dosanya. Karena Sayyidina Muhammad al-Hindwan radhiyallahu yaqul innama hurimul ilm li qillati ihtiramihim li ahli ilm. Orang itu enggak dapat ilmu karena dia tidak menghormati gurunya. Jadi hormatin guru kita, guru apa aja pernah ngajarin. Oh dulu SD saya pernah diajarin tuh sama si guru saya tuh, diajarin satu hadis saya sampai sekarang hafal. Itu guru kita itu. Itu guru kita yang dan harus kita hargai. Wallahu a'lam bishawab.